Hari ini kita bakalan nge-baking kudapan yang sweet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel di Adu Kitchen. Hari ini kita bakalan nge-baking kudapan yang sweet. Hari ini kita bakalan ngebuat eclair dengan topping glaze coklat nih. Untuk bahan-bahan yang digunakan itu sangat-sangat simpel, tapi untuk proses pembuatannya agak sedikit lumayan tricky nih ya. Proses untuk pembuatan eclair atau kayak sejenis sus gitu, sebenarnya sangat-sangat simpel. Dari bahannya itu mudah banget ditemuin, terus prosesnya juga nggak ribet, tapi lumayan fatal nih kalau misalnya kalian salah step untuk proses pembuatannya. Oke guys, jadi step pertama ini proses pembuatan si eclair. Bahan-bahan yang digunain itu pertama tepung terigu, terus butter, dan ini ada 2 pieces telur utuh, terus ada sedikit garam, sedikit gula, dan untuk liquidnya aku ada pakai 2 nih. Aku mix antara air biasa dan susu fresh milk. Oke, untuk krimnya ini ada tepung maizena, terus ada butter, ada gula, dan sedikit garam. Sedikit garam ini gunanya untuk memberikan rasa yang gurih. Oke, terus ini ada fresh milk dan ini ada 3 telur, tapi ini aku nggak pakai full, aku cuma pakai kuningnya aja. Ini proses untuk pembuatan flanya nih ya, atau pastry creamnya. Dan ini untuk topping di atasnya nih guys. Ini ada dark cooking coklat dan apa nih ya, heavy cream. Ini gampang, tinggal di-meltedkan di microwave bisa, atau kayak teknik oven Mary juga bisa. Terus disatuin dengan si krem. Oke guys, pertama kita masukin bahan-bahan yang liquid dulu nih, antara fresh milk dan air putih biasa. Oke, setelah itu kita hidupin kompor. Ini kita kecilin aja sambil kita langsung masukin si butter. Oke. Jadi ini kita tunggu sampai agak sedikit mendidih. Nah, kalau misalnya udah agak sedikit lumayan panas, baru kita masukin salt dan sugarnya nih. Tuh. Ini mesti kalian ikutin step by stepnya ya, karena ini lumayan tricky nih. Proses pembuatan si eclair tuh benar-benar simple, tapi lumayan tricky sekali guys. Jadi butuh step-stepnya tuh benar-benar yang pas. Sambil diaduk. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai fresh milk, kalian pakai air putih biasa aja itu juga bisa guys. Kalau misalnya pakai fresh milk tuh kayak apa ya, lebih ada rasa lemaknya itu lebih rich lagi. Apalagi kita tambahin butter ya tadi. Seperti biasa, untuk resepi lengkap aku bakalan tulis di description box di bawah. Tapi untuk proses pembuatannya aku nggak tulis ya. Proses pembuatannya kalian bisa tonton videonya dengan full dari awal sampai akhir. Oke, ini sudah mendidih. Tuh ya, udah mendidih. Langsung kita masukin si tepung. Ini kita aduk-aduk terus. Sampai dia agak sedikit kalis ya guys. Dan merata. Dan aku mau ganti pakai spatula dulu. Ini kita benek-benek kayak gini sampai dia adonan itu solid jadi satu, nggak ada yang lepas-lepas. Nah, ini kayak gini. Ini udah nggak ada lengket-lengket ya, tapi ini kita masih aduk dulu. Oke guys, jadi kalau udah kayak gini kita pindahin ke dalam wadah dulu yang agak sedikit lebar biar proses pendinginan si eclair ini lebih cepat. Taruh di sini dulu. Dan untuk ininya kita pakai ntar proses pembuatan si krem. Ini kita benek-benek dulu kayak gini. Sampai dia agak sedikit rada dingin gitu ya, baru kita mix dengan si telur. Oke guys, jadi ini udah lumayan hangat kuku. Ini aku masukin lagi ke dalam sini nih ya, karena biar nggak ngotorin bowl lagi. Jadi satu aja yang kotor gitu. Nah, kalau udah kayak gini baru kita masukin telurnya 2 pieces. Nah, kalau udah kayak gini, tuh, baru kita masukin telur yang satunya lagi. Oke, sip. Udah deh, tinggal kita ratain. Oke guys, jadi ini lumayan butuh kesabaran ya, karena ngaduknya benar-benar, ini aku nggak pakai mixer, pakai tangan, jadi lumayan pegal. Nah, ini bagus banget nih untuk teksturnya. Nah, ini tekstur yang pas kalau misalkan kalian mau buat eclair yang perfect, ntar bakalan dia kokoh, nggak kleot-kleot gitu. Nah, kayak gini nih ya. Dia tuh tetap kental tapi nggak encer. Kuncinya tadi tuh pada saat kita mau masukin telur,
make sure untuk si adonan yang tadi kita masak tuh harus rada hangat-hangat kuku, baru dia bakalan bisa dapat tekstur yang kayak gini. Oke guys, jadi di sini aku udah siapin plastik 3 plus dengan apa nih matanya. Ini aku pakai yang kayak gigi-gigian gitu. Ini aku simpan dulu di sini. Dan langsung aja adonan si eclairnya kita masukin ke dalam plastik segitiga. Ini pakai plastiknya yang kecil. Terus aku juga udah siapin loyang yang udah aku olesi dengan baking paper. Ini langsung aja kita masukin ke dalam cetak guys. Oke. Dan ini panjangnya sesuai selera kalian, aku segini-segini aja udah cukup. Dan tips satu lagi nih, kita kasihnya mesti agak berjarak karena dia bakalan ngembang nanti. Jadi biar nggak berdekatan. Oke, caranya kayak gini tuh, tarik kayak gitu. Ini jadi aku bener agak kayak model stick-stick gitu ya. Ya, perhatikan pada saat kalian mau tarik, itu tariknya kalian majuin dulu ke depan sedikit. Tuh gitu. Oke, sip. Ini udah. Aku bakarnya satu tray aja. Ini adonan bisa kita simpan lagi nih kalau misalkan mau bakar besok atau lusa, tapi kalian masukin ke dalam lemari pendingin. Ini masih bisa dipakai. Oke, jadi aku cukup bakar segini aja karena ini mau langsung aku makan ntar. Jadi ini kita panggang di suhu kurang lebih sekitaran 190 sampai 200 derajat Celcius dengan waktu sekitaran 25 sampai sekitaran 28 menit tergantung oven kalian masing-masing lagi nih ya. Oke, ini langsung aja kita bakar. Oke guys, jadi sambil nunggu si eclairnya matang, kita lanjut ke tahap proses pembuatan pastry creamnya. Oke, pertama kita hidupin kompor. Terus langsung aja nih ya, kita masukin fresh milk. Ini nggak mesti sampai mendidih guys, sampai kayak dia hangat-hangat gitu aja udah oke. Oke. Dan di bowl yang satu ini, aku pakai kuningnya aja. So by the way guys, jadi di sini aku nggak pakai ini ya, aku nggak pakai apa tuh, aku nggak pakai custard, aku pakai maizena. Kalau misalkan mau ganti dengan custard juga oke, pasti dia warnanya bakal lebih sedikit lebih kuning. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting rasanya tetap harus enak. Oke, jadi ini si egg-nya kita masukin gula langsung. Kita aduk. Ini sambil kita besarin. Ini aduk agar sedikit rada pucat nih ya. Tuh. Nah guys, jadi ini sambil kita aduk-aduk. Sambil nunggu agak sedikit, nanti dia bakal kayak ada simmer-simmer kecil gitu. Ini proses pembuatan pastry cream ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk kalian mau masukin kayak ram atau kayak apa tuh vanilla essence apa segala macam untuk memberi aroma yang lebih enak lagi, itu juga boleh ya. Ntar ini aku bakalan masukin extra vanilla butter, tapi di akhir aku masukin. Oke guys, jadi karena ini suhunya terlalu panas dan ini suhunya dingin, aku takutnya ini ntar bakal masak duluan. Cara mengantisipasinya itu kita masukin si fresh milk dulu sedikit ke dalam kuning telur dan gula tadi guys. Oke. Masukin dulu sedikit sampai udah agak rada-rada hangat gitu. Biar dia nggak ngedrop langsung kena panas. Takutnya ntar kuning telurnya itu langsung masak guys. Oke, kalau sudah baru kita satuin. Oke. Sambil diaduk. Baru kita masukin garam biar rasanya gurih. Next kita masukin maizena. Sedikit-sedikit aja maizenanya. Oke. Siap. Udah guys, tinggal kita aduk sampai dia mengental dan bergelembung-gelembung, itu ntar tandanya dia udah masak. Ini mau diaduk terus nih ya, jangan sampai kalian skip. Takutnya dia bakalan hangus di bawah. Kalau misalnya pastry cream kayak gini, dia bakalan ada kayak hangus dikit aja, dia bakalan ngerusak aroma nih. Jadi rasanya rada-rada hangus dan pasti pahit untuk tesnya. Ini mesti diaduk terus, kecilin aja apinya. Oke guys, nah nih perhatikan nih ya, dia kok udah kayak rada-rada mau
ngental gini, ini kalian make sure harus tetap kalian jaga ngaduk-ngaduknya, jangan sampai kalian skip. Karena ini bakalan rentan nih hangusnya di sini ntar. Jadi ini mesti kita aduk terus sampai tangan pegal. Oke guys, jadi ini ntar bakalan ada kayak gelembung-gelembung gitu. Nah, kalau misalnya udah ada gelembung, baru kita masukin butter biar lebih glowing. Dan yang pastinya bakalan lebih memperkaya atau mengeritskan rasa si pastry creamnya. Oke. Ini kunci satu lagi nih, kalau misalnya kalian mau pastry creamnya itu tahan lama, kalian harus masaknya sampai matang. Karena kalau misalnya nggak matang atau nanti pada saat proses pendinginan, itu juga ada step yang harus kalian perhatikan. Kalau nggak bakalan tahan lama nih pastry creamnya. Dan ini udah bentar lagi nih ya guys ya, tunggu sampai gelembung. Nah guys tuh, kalau udah gelembung-gelembung kayak gini berarti udah nih ya. Ini boleh kita matiin apinya. Udah, kita aduk-aduk lagi. Tuh, dia tuh kayak gini. Final touch-nya, kita masukin butter ke dalam adonan pastry creamnya. Tuh, langsung melted guys butternya karena panas. Oke dah, tinggal kita aduk-aduk sampai dia ngerata. Oke guys, seperti yang aku tadi bilang, aku bakalan pakai essence vanilla butter di akhir nih yang udah kayak gini. Ini pakainya kurang lebih sekitaran 1 sendok teh atau kalau misalkan kalian nggak mau terlalu beraroma, bisa dengan setengah sendok teh aja guys. Ini aku pakainya kurang lebih sekitaran setengah sendok teh. Oke, dikit aja ya. Baru kita aduk lagi. Ini aromanya benar-benar luar biasa. Enak, nih udah kebayang nggak nih tuh. Super halus, super lembut, yang pastinya rasanya super enak. Oke guys, ini udah selesai, ini tinggal kita diamin aja tuh ya. Kita sisihkan. Dan kita masuk ke tahap proses pembuatan untuk topping di atasnya. Kita bakalan ngebuat coklat glaze. Itu bahannya mudah, cuma 2 aja. Ini ada dark cooking coklat dan heavy cream. Ininya bisa kalian, yang kayak tadi aku bilang ya, mau pakai oven Mary kalau misalnya kalian nggak mau ribet. Pakai microwave juga bisa, karena aku nggak mau ribet, jadi aku langsung masukin ke dalam microwave. Oke guys, jadi ini udah aku keluarin dari dalam microwave. Dan ini udah melted coklatnya. Tuh. Tapi masih ada yang kayak cukup coklat. Gak apa-apa ini, jadi kita mesti aduk terus sampai dia 100% benar-benar melted coklatnya. Oh ini panas. Ini cuma untuk celupan aja ya, jadi enggak. Ini hanya referensi aja. Kalau misalnya kalian mau pakai coklat putih atau kalian mau tambahin dengan taburan apapun itu, anything else untuk toppingnya itu bebas, nggak ada larangan. Sesuai kreasi kalian. Tapi karena kita di sini cuma maunya simple, yang pasti rasanya harus tetap enak. Oke, ini udah. Baru kita masukin heavy cream. Sip. Udah, tinggal kita aduk sampai rata. Nah, ini namanya coklat glaze, nggak ribet, nggak perlu ini itu, bahannya cuma 2, cuma butuh DCC plus dengan heavy cream, dan udah jadi, dan ini rasanya pasti bakalan super enak. Oke, udah, ini kita sisihkan lagi. Oke guys, jadi ini tips nih buat kalian yang mau ngebuat pastry cream, pastikan kalian harus aduk terus sampai dia benar-benar dingin. Karena apa? Kalau misalnya kalian nggak aduk dalam keadaan yang kayak ngeset kayak gitu, dia bakalan kayak ada lapisan gitu di atasnya, dan lapisan itu nggak enak, ntar bakalan jadi kering. Karena apa? Penyebabnya itu karena ini terlalu banyak kandungan krim atau dairy-nya. Itu yang menyebabkan lapisan. Oke, ini udah lumayan cukup dingin. Oke, kita langsung masukin ke dalam plastik segitiga. Oke guys, jadi seluruh pastry creamnya udah masukin ke dalam plastik segitiga. Udah, sip. Dan ini kita pisahkan juga. Sip. Oke guys, jadi ini eklirnya udah keluar dari dalam oven. Ini tuh super cute banget. Ini sengaja aku buat kayak mini batch gitu. Jadi untuk 2 kali gigitan tuh udah langsung habis. Jadi kita langsung ke dalam proses tahapan untuk pengisian filling dan kita topping dengan coklat glaze. Pertama-tama
kita siapkan garpu dan potong ujung plastik segitiga. Nih, perhatiin ya, kita belah jadi 3. Tuh, di dalamnya ini kopong guys. Nih kita bolonginnya itu jadi 3 bagian ya. Jadi biar kayak agak ngerata gitu. Tuh, kayak gitu. Baru kita masukin plastikannya. Ini potong dulu. Tuh guys, jadi pada saat diisi tuh dia baru kayak. Aku mau kasih tips juga buat kalian. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan yang rasa original kayak gini atau yang rasa vanilla kayak gini, misalnya kalian mau ganti dengan rasa coklat itu juga bisa banget. Atau misalnya kalian suka matcha, suka red velvet itu juga bisa banget. Kalian bisa tambah dengan essence atau perasa atau bubuk dari matcha itu bisa juga. Oh, melebar guys. Oke, ini aku nggak plating semua ya. Aku platingnya segini aja sudah cukup. Next kita topping langsung aja dengan coklat glaze-nya kayak gini guys. Ini ya glaze-nya. Oh, ini aku mau aduk-aduk dulu. Udah nggak ada kayak gini caranya. Lumayan apa tuh? Susah guys buat eclair kecil-kecil kayak gini. Tuh, ini 1. Langsung aku simpan di piring. Pastikan permukaan untuk di atasnya itu tercover semua ya. Oke guys, tadi ini udah ada 5 tapi aku udah langsung makan. Nah, aku mau ngeliatin ke kalian betapa lumer pastry cream di dalamnya nih. Ini super duper enak parah guys. Tuh. Kalian bayangin pastry cream yang super rich dengan rasa butter berpadu dengan coklat glaze terus dengan remahan almond crush di atasnya. It's a perfect combination dan kalian wajib banget cobain recook di rumah. Jangan lupa kalau misalkan recook, kalian tag IG aku di intro pertama. Dan kalau misalkan kalian suka dengan channel yang satu ini, jangan lupa subscribe serta share ke teman-teman, tetangga kalian, dan lain-lain. Wajib guys kalian buat, karena ini benar-benar enak. Simple, tapi proses pembuatannya lumayan tricky. Jadi kalian mesti ngikutin metodenya itu dari awal video sampai akhir. Karena ada beberapa part yang lumayan tricky dalam proses pembuatan si eclair. Oke guys, sekian video hari ini. And see you the next video. Bye!